Kembali lagi bersama saya Pirki Amatipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan catur dalam Vienna Game, yaitu Bus Burner Trap. Perlu diketahui bahwa Vienna Game ialah pembukaan yang dimulai dari E4, E5 seperti biasa dan kuda C3. Ide utama dari kuda C3 ialah dengan menyerang bedak pusat hitam dengan pion F2, F4 maksudnya, dan ya setelah langkah normal seperti kuda F6, di sini putih dapat langsung menjalankan ide tersebut dengan F4. Ya, mencoba untuk menggoda pion hitam. Tapi di sini saya tidak begitu menyarankan memakan pion di F4 karena dapat bertas posisi menjadi pembukaan gambit raja yang sangat tajam. Ya, di sini hitam dapat mencoba untuk bergambit ria dengan D5. Dan sekarang giliran hitam yang mencoba untuk mengorbankan pion. Ya, langkah terbaik putih saat ini ialah memakan pion di E5 dan lalu kuda hitam dapat memakan pion di E4. Ya, mengancam kuda di C3. Mengapa saya sebut mengancam? Karena apabila kuda dimakan, maka mau tidak mau kuda hitam harus dimakan oleh pion, yang artinya pion di C akan bertumpuk, yang itu akan sangat tidak baik bagi putih. Tetapi main lainnya ialah bukan menyelamatkan kuda itu sendiri, tetapi dengan D3 memberi pertanyaan kepada hitam apakah ingin memakan kuda tersebut atau tidak. Tapi itu ialah suatu permulaan bagi hitam, karena di sini hitam dapat langsung menyerang raja putih dengan menteri H4 skak. Langkah terbaik adalah G6, karena apabila kuda E2 hasilnya ialah skak mat, tidak bagus. Ya, G3. Lalu pada posisi seperti ini hitam dapat langsung memakan pion di G3 dengan kuda. Dan ajaibnya, dalam posisi seperti ini kuda hitam tidak dapat dimakan karena sedang dipaku oleh menteri terhadap benteng. Dan ide sebenarnya ialah serangan tidak langsung menuju raja, karena apabila kita akan coba gerakan acak seperti A3, lalu hitam dapat memakan benteng dan skak. Di sini mau tidak mau raja harus bergerak menuju raja D2, karena apabila raja E2 hasilnya tetap skak mat. Ya, raja D2, dan lagi-lagi di sini hitam dapat terus-menerus menyerang putih dengan menteri F2, menyerang raja dan kuda sekaligus. Langkah terbaik bagi putih agar dapat menyelamatkan raja dan kuda ialah gajah E2. Dan ya, serangan belum selesai. Hitam masih dapat menyerang putih dengan gajah G4. Ngepin gajah terhadap raja maupun terhadap menteri. Ya, itu sangat kejam. Ya, setelah hitam menggerakkan kudanya menuju G3, maka keselamatan kuda di G1 akan hilang. Jadi ancaman tidak langsung seperti ini harus diwaspadai. Langkah terbaik ialah kuda F3, menyerang menteri akan melakukan serangan terhadap raja. Di sini menteri mau tidak mau harus menuju H5
Karena apabila menuju H6 akan dimakan oleh gajah di C1. Apabila pergi ke petak selain petak ini, maka kuda akan dimakan oleh pion. Jadi mau tidak mau di sini menteri harus menuju ke H5. Dan dari sini putih dapat memakan pion di D5 dan mengancam skak benteng di C7. Di sini hitam dapat mengabaikan serangan dengan gajah G4. Dan ya, secara tidak langsung petak di C7 aman. Karena apabila putih memakan pion di C7 skak, maka hasilnya ialah raja menghindar dan makan benteng, lalu hitam akan memulai serangannya terhadap raja. Ya, mengancam menteri dan benteng. Tidak bagus. Jadi dalam posisi seperti ini, lagi-lagi putih harus mengamankan posisinya dengan kuda F4. Idenya lagi-lagi mengancam menteri di file H, karena apabila menteri pergi ke petak selain file H, maka kuda hitam di G3 akan hilang atau musnah. Jadi langkah terbaik ialah memakan kuda di F3, mengancam mengadu menteri. Di sini tidak ada pilihan lagi bagi putih selain menerimanya, memakan dan memakan. Ya, kita bisa melihat serangan hitam belum selesai. Di sini benteng dan kuda putih masih sedang diancam oleh kuda maupun gajah hitam. Cara mengamankan kedua perwira tersebut ialah dengan memakan kuda di G3 dengan pion. Dan ya, kita bisa melihat di pion C2 tidak ada yang melindungi alias gratis. Tetapi itu ialah satu jebakan. Ya, apabila hitam memakan pion di C2, maka di sini putih dapat mengurung gajah dengan B3. Ya, kita bisa melihat potensi jebakan yang sangat unik. Di sini gajah benar-benar terperangkap, tidak dapat kemana-mana. Dan setelah hitam bergerak, raja dapat menuju ke D2 ataupun benteng menuju H2 dan akhirnya memakan gajah di C2. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.